warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bu Amai di mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang peranan virus bagi kehidupan manusia. Setelah mempelajari apa itu virus dan juga struktur serta reproduksinya, pada kali ini kita akan mempelajari peranan virus bagi kehidupan manusia, yaitu peranan yang menguntungkan dan merugikan. Apa sajakah itu? Virus dapat bersifat merugikan karena menyebabkan penyakit-penyakit kepada manusia. Dan berikut adalah contoh-contohnya. Mulai dari influenza, polio, Ebola, hepatitis, herpes, HIV, dan seperti yang kita ketahui saat ini, kita sedang di masa pandemi virus COVID-19. Virus juga dapat merugikan hewan karena menyebabkan penyakit, yaitu contohnya pada rabdovirus yang menyebabkan penyakit rabies, kemudian avian paramyxovirus menyebabkan penyakit tetelo pada unggas. Virus juga menyebabkan penyakit, yaitu penyakit mulut dan kuku, atau foot and mouth disease. Penyakit ini disebabkan oleh virus Coxsackie. Pada tumbuhan juga terdapat virus-virus yang menyebabkan penyakit, yaitu virus TMV atau tobacco mosaic virus, yang menyebabkan penyakit pada daun-daun tembakau. Kemudian ada bean golden mosaic virus, menyebabkan warna kekuningan atau bercak kuning pada tanaman polong. Turnip yellow mosaic virus juga menyebabkan bercak kuning pada daun. Citrus leprosis virus. Virus tungro juga menyebabkan kerusakan pada tanaman padi. Virus selain bersifat merugikan, juga bersifat menguntungkan karena pada bidang bioteknologi, virus sangat bermanfaat terutama dalam rangka rekayasa genetika. Virus hasil rekayasa genetika digunakan untuk mengirimkan materi genetik ke sel target atau inang. Virus diistilahkan sebagai vektor. Jadi, virus berfungsi sebagai kendaraan untuk memasukkan materi genetik pada sel inang. Kita ketahui bahwa virus tidak dapat dibunuh dengan obat-obatan. Virus hanya dapat dibunuh oleh sel darah putih atau leukosit atau sistem kekebalan tubuh manusia yang disebut dengan imunitas. Maka, manusia membutuhkan sistem kekebalan yang cepat tanggap dan terlatih dalam menghadapi dan membunuh virus. Lalu bagaimana caranya ya? Jawabannya adalah vaksin. Apakah itu vaksin? Vaksin adalah antigen yang berasal dari virus atau bakteri yang diinaktivasi atau dilemahkan. Kemudian diberikan kepada orang sehat, sehingga orang sehat akan menimbulkan antibodi spesifik khusus terhadap virus atau bakteri yang merupakan sumber vaksin tadi. Lalu, jika terpapar, orang sehat akan kebal dan tidak terserang penyakit, atau bisa jadi terserang penyakit namun memiliki gejala yang ringan. Pembuatan vaksin dimulai dari bahan-bahan seperti virus atau bakteri yang ingin dibuat. Virus atau bakteri kemudian dilemahkan dan diperbanyak dengan media tumbuh dan suhu tertentu. Setelah jumlahnya banyak, dipanen, diinaktivasi atau dilemahkan, dimurnikan, diformulasi, dan dikemas. Vaksin juga harus melalui uji mutu atau quality control dan jaminan mutu atau quality assurance. Dan hasilnya dilaporkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk kemudian diperiksa. Dan jika sudah lulus, BPOM akan mengeluarkan sertifikat lulus uji untuk setiap vaksin yang diproduksi. Vaksin yang sudah lulus uji BPOM diberikan pada orang yang sehat. Diulangi lagi ya, karena virus tidak memiliki obat untuk membunuh virus, maka yang paling tepat dilakukan adalah mencegah tertular virus. Namun,
Bila sudah tertular, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah segera memperkuat imunitas tubuh agar sel darah putih kita dapat segera membunuh virus penyebab penyakit tersebut. Beberapa cara pencegahan penyakit untuk tertular dari infeksi virus. Yang pertama adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Karena virus memiliki kapsid berupa protein yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan seperti sabun, air, dan desinfektan tentu akan membunuh virus sebelum sampai ke tubuh kita. Makan makanan bergizi dan seimbang akan memperkuat imunitas tubuh kita. Olahraga juga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat sehingga tidak mudah tertular virus. Dan yang terakhir adalah melatih kekebalan tubuh dengan vaksin sejak dini, sejak dari bayi yang dilahirkan hingga usia dewasa. Bagaimana jika sudah tertular? Maka yang harus dilakukan adalah istirahat untuk mengembalikan imunitas tubuh, makan bergizi, minum cukup air, kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi obat untuk mengurangi gejala penyakit yang menyertai seperti batuk, demam, nyeri, hidung tersumbat, dan lain-lain. Ingat ya, obat-obatan ini hanya untuk mengurangi gejala penyakit, bukan untuk membunuh virus. Kemudian, jika sudah tertular penyakit akibat virus, usahakan untuk menjaga jarak dari orang lain agar tidak menulari mereka. Gunakan masker dan juga bersihkan diri sesering mungkin. Jangan lupa untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Terima kasih.